Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 858307107 OP BJJ Banjarmasin Pokjar Tapin. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup untuk memenuhi tugas praktikum IPA DSD. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan pada bunga adalah melalui reproduksi generatif atau seksual yang diawali dengan proses penyerbukan atau pemindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik, lalu diikuti pembuahan atau peluburan sel jantan dan betina yang menghasilkan biji. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama pinset 1 buah, yang kedua pisau atau silet 1 buah, yang ketiga bunga kembang sepatu 1 buah, dan yang keempat alat tulis. Bunga sepatu termasuk tanaman berbunga tunggal dengan bunga berukuran besar dan warna mencolok, biasanya merah. Tetapi ada juga yang berwarna putih, kuning, atau orange tergantung varietasnya. Bunga sepatu merupakan bunga sempurna karena memiliki bagian-bagian lengkap seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selanjutnya mari kita simak dan amati struktur dari bunga sepatu. Kelopak bunga sepatu adalah bagian dari bunga yang berfungsi untuk melindungi bagian bunga yang masih muda atau kuncup sebelum mekar. Berwarna hijau mirip dengan warna daun, berbentuk seperti daun kecil yang runcing di ujungnya, tersusun melingkar di bagian bawah mahkota bunga, yang mana pangkalnya menyatu sehingga tampak seperti cangkir kecil yang menutupi dasar bunga. Biasanya 5 kelopak utama. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk dengan warna dan bentuknya yang indah, serta melindungi alat reproduksi bunga yaitu benang sari dan putik, terutama saat bunga belum mekar sempurna. Bentuknya lebar, tipis, dan lembut seperti lembaran kain. Ujungnya melebar dan sedikit melengkung keluar. Putik bunga sepatu terletak di tengah-tengah bunga menonjol keluar dari dalam bunga, merupakan alat kelamin betina pada bunga. Bentuknya memanjang seperti tabung. Di ujungnya terdapat 5 kepala putik kecil berbentuk bulat, tempat menempelnya serbuk sari. Di bagian bawahnya ada bakal buah yang agak membesar. Benang sari terletak di sekitar putik dan menyatu membentuk tabung panjang yang disebut tabung benang sari. Tabung ini mengelilingi tangkai putik di bagian tengah bunga. Bentuknya panjang dan ramping seperti benang, terdiri atas 2 bagian, yaitu tangkai sari, bagian panjang dan tipis seperti benang, dan kepala sari, bagian ujung yang agak bulat kecil tampak serbuk sari dihasilkan. Banyak kepala sari kecil berwarna kuning yang menempel di sisi luar tabung benang sari. Tabung benang sari ini menyatu dengan tangkai putik dan menonjol keluar dari bunga. Untuk mengetahui jumlah benang sari, maka kita akan menghitungnya menggunakan pinset. Setelah menghitungnya menggunakan pinset, terdapat kurang lebih 100 benang sari. Yang terakhir, kita akan mengamati bakal buah atau ovarium. Caranya dengan melepaskan kelopak dan mahkota bunga. Pegang bunga dengan hati-hati, cabut atau gunting kelopak dan mahkota agar bagian dalam bunga terlihat jelas. Di tengah bunga terdapat putik yang panjang. Ovarium atau bakal buah berada di bagian paling bawah dari putik, yaitu bagian yang sedikit membesar di dasar bunga. Gunakan pisau atau silet untuk membelah bunga secara memanjang dari atas ke bawah. Perhatikan bagian bawah putik, di sanalah terdapat ruang bakal buah yang berisi bakal biji kecil-kecil.
Ovarium terletak di bagian paling bawah dari putik, tepatnya di dasar bunga, terhubung dengan tangkai putik yang panjang. Bentuknya bulat atau agak membesar di pangkal putik. Di dalamnya terdapat ruang-ruang kecil yang berisi bakal biji sebagai tempat terbentuknya bakal biji setelah terjadi penyembukan dan pembuahan.